Selamat siang teman-teman. Kali ini kami berada di rest area menjelang Kali Kangkung untuk menuju Kali Kangkung di Semarang. Kami saat ini melintas pukul 11.20 WIB. Ingin berbagi informasi mengenai titik speed kamera di Jawa Tengah, dan menurut informasi speed kamera di jalur A di tol Padang Semarang ini berada di KM 407. Seperti kami update sebelumnya, jika kita melintas dari Cikampek menuju Solo, speed kamera ini kita temui berada di Jalan Layang EBZ KM 23, kemudian nanti di KM 407 sebelum gerbang tol Kali Kangkung. Perlu kami informasikan juga bahwa pelanggaran tilang elektronik atau ETL di Jawa Tengah sejak Januari hingga September 2022 lalu tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai 600.000 lebih. Tentu jumlah pelanggaran ini bukan hanya di jalan tol, tetapi tidak ada salahnya juga kami berbagi informasi mengenai titik speed kamera di jalan tol Trans Jawa ini, khususnya dari Batang menuju Semarang yang menurut informasi berada di KM 407. Apakah benar demikian? Nanti kita atau kami informasikan setelah melintas sampai di sana. Saat ini kami berada di KM 380, sehingga di rest area tadi kami mulai perjalanan di KM 379 atau 378. Dan sedikit lagi kami sudah akan melintas di jembatan yang cukup indah di Jalan Tol Trans Jawa ruas Batang Semarang ini, yaitu jembatan Kali Kuto. Dari kejauhan sudah tampak betapa indahnya jembatan Kali Kuto yang didesain memang cukup megah. Nah, inilah di depan kami sekarang di KM 382, di depan beberapa ratus meter lagi sudah tiba di jembatan Kali Kuto, berada di wilayah Weleri, Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah sendiri menurut informasi yang berkembang terakhir-akhir ini akan dikembangkan atau dimekarkan, di mana nanti ada Jawa Tengah bagian barat, kemudian ada Jawa Tengah bagian selatan, dan Provinsi Jawa Tengah bagian timur. Nah, Provinsi Jawa Tengah bagian timur, nah inilah jembatan Kali Kuto yang saat ini kami melintas. Cukup megah bukan? Dan siang hari ini menjelang pukul 11.30 WIB, arus lalu lintas lumayan lancar. Kami melintas pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022. Dan di depan 500 meter lagi adalah exit tol ke Weleri. Sebelumnya tadi kami melintas di kawasan industri yang saat ini dikembangkan, yaitu di Batang. Dan Batang ini nantinya akan menjadi kawasan industri terbesar di Asia, dan beberapa waktu lalu sudah sebagian pabrik besar sudah diresmikan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi. Kembali ke pemekaran Provinsi Jawa Tengah, di mana ada usulan Provinsi Jawa Tengah bagian timur itu meliputi ex-Karisidenan Surakarta atau Solo Raya, yang meliputi adalah kota Solo sendiri, kemudian Boyolali, lalu Klaten, kemudian Wonogiri, juga Kabupaten Karanganyar, ditambah 2 kabupaten di wilayah Jawa Timur, yaitu Ngawi dan Magetan.
memang Kota Solo Raya ini menjadi kawasan segitiga emas baru setelah tol Trans Jawa ini diresmikan. Nanti akan kami update tersendiri mengenai rencana pemekaran wilayah Provinsi Jawa Tengah ini, di mana Kota Solo akan diusulkan menjadi ibu kota Provinsi Jawa Tengah bagian timur. Memang sejauh ini baru sebatas wacana, tetapi memang sudah saatnya jika dimekarkan, karena luas wilayah Provinsi Jawa Tengah ini tergolong terlalu luas, karena perbatasan di barat adalah di Brebes atau Cirebon dengan Provinsi Jawa Barat, dan di bagian timur adalah di Kabupaten Karanganyar yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Magetan. Kami terus melintas ke timur, sekarang sudah mencapai KM 386, dan arus lalu lintas menjelang makan siang ini masih cukup sepi. Kami pernah ngupdate mengenai titik speed kamera ini di jalur A, yaitu di arah barat menuju timur, atau dari Jakarta Cikampek kemudian Semarang Solo. Sementara jalur B adalah kita mulai dari Solo, Semarang, Cipali, Cikampek, dan Jakarta. Nah, hingga ke Kota Solo, titik speed kamera seperti kami sebutkan tadi, selain berada di KM 23 tol layang MBZ di Cikampek, kemudian maksud kami di KM 407 menjelang gerbang tol Kalikangkung yang sebentar lagi kami akan tiba di sana, dan juga sebelum Kota Solo ada di kawasan Boyolali sekitar KM 380-an. Nah, nanti kami hanya akan mengadut hingga exit tol, maksud kami gerbang tol Kalikangkung, karena yang titik speed kamera di kawasan Boyolali sudah pernah kami update sebelumnya. Sementara jika kita melintas di jalur B, alias dari timur ke barat atau dari Kota Solo menuju ke Semarang, Cikampek, dan Jakarta, titik speed kamera berada di nah inilah titik speed kamera di 390 ternyata, bukan 407. Jadi maksud kami sebelum gerbang tol Kalikangkung itu speed kamera berada di KM 390 yang baru saja kami lintasi. Sementara jika 407 adalah sudah melewati Semarang, yaitu di antara tol Banyumane hingga Ungaran. Dan baru saja titik speed kamera di KM 390 sudah kami lewati, dan benar inilah titik speed kamera tilang elektronik di ruas tol Batang Semarang berada di KM 390. Jika kita hitung tadi kami melintas dari Jakarta, terutama dari gerbang tol Cikampek, baru menemukan 2 titik speed kamera atau tilang elektronik, yaitu di KM 23 di tol layang MBZ, kemudian baru saja yang kami lintasi adalah di KM 390. Tidak lama lagi kami akan tiba di gerbang tol Kalikangkung, dan di situ pula lah nanti kami akan mengakhiri informasi ini untuk teman-teman semuanya. Dari kejauhan hingga ke KM 393 ini, di sebelah timur tampak cuaca cukup mendung, dan dari perjalanan kami di Cipali tadi memang menemukan beberapa titik yang sempat hujan, tapi hanya sebagian atau sepotong. Dan 1 kilometer lagi baru exit tol Kendal, dan setelah exit tol Kendal adalah
gerbang tol utama Kali Kangkung di wilayah Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Kami harus bersabar sejenak setelah Kendal Kaliwungu menuju gerbang tol Kali Kangkung yang rasanya tidak terlalu lama lagi karena berada di KM 410 atau 410. Kendaraan di tol Trans Jawa Ruas Batang Semarang atau gerbang tol Kali Kangkung ini rata-rata kecepatannya kami perhatikan adalah 100 km lebih per jam, dan memang sepinya arus lalu lintas ini sering atau bisa menggoda para pengendara untuk memacu kendaraannya. Tapi bagaimanapun kita harus berhati-hati supaya tiba di tujuan perjalanan dengan lancar dan baik. Sekarang sudah di KM 397, berarti gerbang tol Kali Kangkung sudah tidak terlalu lama lagi kita akan tiba, karena di KM 400 kami tadi masuk dari gerbang tol Tomang sekitar pukul 07.15 WIB, dan memang perjalanan kali ini kami rasakan cukup lancar dan cepat dibanding perjalanan di waktu-waktu sebelumnya. Mungkin nanti menjelang minggu ketiga sekitar tanggal 21 atau 22 Desember, arus kendaraan dari Jakarta ke timur sudah mulai ramai dan padat karena sudah mulai memasuki liburan Nataru atau Natal dan Tahun Baru. Sebagian dari kita mungkin sudah ada yang cuti kantor, ada juga yang memang sekolah sebagian sudah mulai libur. Tentu liburan akhir tahun ini diprediksi akan lebih ramai dan lebih meriah dibanding waktu-waktu sebelumnya selama pandemi COVID-19 sejak Maret 2019 atau hampir 3 tahun telah berlangsung. Sekarang sudah 401, masih 10 km lagi jika benar gerbang tol Kali Kangkung berada di KM 410. Arus kendaraan di depan kami cukup lengang, dan dari gerbang utama kendaraan hanya cukup mengetap kartu sekali di gerbang tol Cikampek Utama, baru setelah itu mengetap kartu tol di gerbang Kali Kangkung ini, sehingga memang tidak ada lagi sekarang pengendara mengetap kartu tol di Cipali atau maksud kami di Palimanan, yang dulu memang setelah Cikampek Utama pengendara harus mengetap kartu tol di Palimanan setelah melewati tol Cikopo Palimanan atau Cipali. Tampak di depan kendaraan juga cukup lancar, dan cuaca sekarang cerah kembali, terik matahari kembali terasa dan terlihat. Mudah-mudahan perjalanan ini akan terus mendukung cuacanya. Kami akan mengakhiri atau menuju kota Solo, dan sekarang menunjukkan pukul 11.35 WIB.
arus kendaraan ke arah timur masih cukup sepi, hanya ada beberapa kendaraan, 1-2, di depan kami ada Innova Ribbon, di depannya lagi ada Toyota Innova, dan di depannya lagi ada sebuah kendaraan yang cukup kencang, yaitu Mitsubishi Expander. Dan di sebelah kiri kami adalah sebuah pabrik tekstil yang legendaris, yaitu di Texmaco. Sejak zaman Orde Baru, pabrik tekstil ini, PT Texmaco Perkasa Engineering Kendal Semarang, ini sudah begitu dikenal. Dan rupanya sekarang ada speed kamera lagi di 407. Jadi benar, titik kamera 407 ada, dan tadi di 390 ada. Ini berarti memang sudah ada 2 titik speed kamera di ruas tol jalur Batang Semarang. Yang pertama tadi di KM 390, dan yang kedua barusan kami notice adalah di 407. Jadi kami salah menginformasikan bahwa 407 bukan di ruas tol Banyumanik Ungaran. Dan sedikit lagi sudah akan tiba di gerbang tol Kali Kangkung, dan di situ pula kami akan mengakhiri informasi ini untuk teman-teman semuanya. Di depan kami ada kendaraan berat tronton, dan biasanya kendaraan berat ini kerap kali mereka berjalan di jalur kanan, padahal jalur kanan seharusnya hanya untuk mendahului. Dan mereka biasanya kalau sudah berada di kanan, enggan balik ke jalur kiri, dan entah ada apa di depan kondisinya cukup macet, mungkin ada perbaikan jalan, sehingga kami harus memperlambat kendaraan ini. Meskipun gerbang tol Kali Kangkung sudah tidak jauh dari tempat ini, tetapi perjalanan ini tersendat karena di depan ada perbaikan jalan, sehingga jalan menyempit dari 2 jalur menjadi 1 jalur. Dan apakah benar perbaikan jalan ataukah karena ada sebuah kecelakaan, kami masih belum bisa memastikan. Tapi rupanya memang ada perbaikan jalan atau ada eksiden atau insiden. Dan ternyata ada sebuah kendaraan truk engkel yang terjadi kecelakaan, dan inilah sebelah kiri kami kendaraan engkel yang masih profit nomornya. Bukan engkel, maksudnya kendaraan truk yang belum dibuat boxnya, mereka malang masuk di pembatas jalur, tetapi kelihatannya tidak ada korban, hanya ada ambulans. Dan sedikit lagi kami akan tiba di gerbang tol Kali Kangkung untuk mengakhiri informasi ini untuk teman-teman semua. Dan sedikit bersabar pula karena menjelang gerbang tol Kali Kangkung ini kendaraan cukup padat, karena biasanya kendaraan sudah mulai melambat 1 atau 2 kilometer sebelum gerbang tol, dan saat ini sudah KM 410, mungkin tinggal 1 kilometer lagi, 411, 412, 413, KM 412 atau 13, lokasi gerbang tol Kali Kangkung. Dan di plat H atau Semarang. Dan
selebihnya adalah banyak kendaraan yang berplat luar kota, tapi ada juga yang bernomor polisi kota-kota lain seperti Tegal, yaitu G. Sementara untuk kendaraan-kendaraan berat yang mengangkut logistik atau barang bermacam-macam, ada yang berplat B Jakarta di sebelah kiri kami ini. Nah, inilah menjelang gerbang tol Kali Kangkung, jalan sudah menyempit karena ada perbaikan atau sebuah truk yang parkir untuk membuat atau memperbaiki jalan. Dan depan kami adalah tampak gerbang tol Kali Kangkung, hanya sekitar beberapa ratus meter lagi berada di KM 413. Demikian teman-teman, informasi sekelas mengenai titik speed kamera di tol Trans Jawa Ruas Batang Semarang. Ternyata ada 2 titik berada di KM 390 dan 407. Depan kami adalah gerbang tol Kali Kangkung. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa. Wah, ini campur ya, campur pencet maksudnya.